Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini cerita tentang wafatnya Nabi Yahya yang dipisahkan kepalanya. Salah satu nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri adalah Nabi Yahya. Beliau dibunuh karena hasutan seorang perempuan. Wanita itu menghasut raja agar membunuh sang nabi. Tak hanya itu, kepala Nabi Yahya bahkan diberikan kepada wanita itu. Mengapa Nabi Yahya sangat ingin dibunuh oleh perempuan tersebut? Dan bagaimanakah kisah tragis wafatnya Nabi Yahya alaihissalam? Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi dan Rasul ke-23 yang patut diimani. Nabi Yahya merupakan anak yang dinanti-nanti kehadirannya oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Pada masa tuanya, Nabi Zakaria beserta istrinya yang mandul belum juga dikaruniai anak. Lantas keduanya berdoa dengan penuh kelembutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah di dalam surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya alaihissalam lahir sebelum Masehi. Sejumlah riwayat menyebutkan Nabi Yahya lahir 3 bulan lebih dulu daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik dan pandai menahan hawa nafsu. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 39, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Saat dewasa, Nabi Yahya alaihissalam juga berdakwah sama seperti ayahnya. Beliau menyuruh kepada Bani Israel untuk meninggalkan maksiat. Nabi Yahya alaihissalam pun mampu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Hal inilah yang membuat banyak Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Yahya alaihissalam dan berpaling dari raja saat itu. Akibatnya, raja pun tak menyukai Nabi Yahya alaihissalam. Suatu kali Nabi Yahya alaihissalam dipanggil oleh raja yang ingin meminta pendapat. Ternyata Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Penyebab terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam banyak disebutkan, di antaranya oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika seorang raja Damaskus yang ingin menikahi muhrimnya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam pun tentu saja melarang rencana itu. Akibatnya, perempuan yang ingin dinikahi raja itu pun sakit hati dan menaruh dendam kepada Nabi Yahya alaihissalam. Wanita itu pun merayu raja agar menghalalkan darah Nabi Yahya alaihissalam. Ternyata raja menyetujui ide gila tersebut. Lalu wanita itu pun mengutus seseorang untuk membunuh Yahya. Dan tidak lama kemudian utusan itu membawa kepala dan sisa darah Nabi Yahya di dalam sebuah keranjang. Dan dikatakan pula bahwa pada saat itu juga wanita tersebut meninggal dunia. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa istri dari raja itulah yang menyukai Yahya. Lalu ia mengirim surat kepada Yahya, namun Yahya menolaknya. Setelah wanita itu putus asa mengejar Yahya, maka ia membuat siasat agar raja dapat membunuh Yahya. Pada awalnya, raja itu menolak untuk membunuh Yahya, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Lalu ia mengirimkan seseorang untuk mencari dan membunuh Yahya. Setelah dibunuh, darah dan kepala Yahya dimasukkan ke dalam keranjang dan diberikan kepada wanita itu. Riwayat Ishaq bin Bishr dalam kitab Al-Mubtada. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ya'qub Al-Kufi, dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Nabi Zakaria di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu dan mengapa Bani Israel membunuhmu. Zakaria menjawab, wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar, dan seperti difirmankan oleh Allah bahwa ia adalah seorang panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita. Lalu istri dari Raja Bani Israel ketika itu yang senang menggoda kaum pria, suka terhadap Yahya
sebelum wanita itu menjadi istri raja. Kemudian wanita itu pun menggoda Yahya, namun Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita itu. Lalu wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya. Ketika itu adalah hari raya, hari berkumpulnya sebuah masyarakat pada setiap tahunnya. Lalu raja pun berkumpul bersama rakyatnya untuk merayakan hari itu. Kemudian wanita itu menghampiri raja yang memang suka terhadapnya. Namun wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Lalu setelah menghampirinya, wanita itu menggoda raja dan bersedia untuk dinikahi. Setelah mendapatkan penawaran yang memang ditunggu-tunggunya, lalu raja itu berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan, aku pasti akan meluluskannya." Lalu wanita itu berkata, "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Raja itu terkejut bukan main. Lalu ia berkata, "Mintalah yang lain atau darah orang lain selain Yahya." Wanita itu tetap bersikukuh, "Aku hanya ingin darah Yahya." Maka raja itu pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian raja itu mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya dan membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka pun menemui Yahya yang sedang sholat di mihrabnya, dan aku juga sedang sholat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya dan meletakkan kepala dan darahnya di dalam sebuah keranjang. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Zakaria menjawab, "Aku sama sekali tidak berpaling dari sholatku." Lalu Zakaria melanjutkan, "Kemudian kepala Yahya diberikan kepada wanita itu dan diletakkan di hadapannya. Pada sore harinya Allah membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentaranya." Saat dibunuh disebutkan bahwa darah Nabi Yahya alaihissalam mendidih dan harus diredam. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dari Abdullah bin Saleh, dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib. Ia berkata, ketika Nebukadnezar datang ke Damaskus, ia menemukan darah Yahya bin Zakaria yang mendidih. Lalu dia bertanya tentang darah tersebut. Setelah diberitahukan, Nebukadnezar membunuh masyarakat sebanyak 70.000 orang untuk menghentikan didihan darah itu. Benar saja, darah Nabi Yahya yang mendidih itu pun berhenti. Kepala Nabi Yahya alaihissalam yang terpenggal itu belakangan ditemukan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Walid bin Muslim, dari Zaid bin Waqid, ia berkata, "Aku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika Bani Israel membangun masjid di Damaskus. Kepala itu dikeluarkan dari salah satu sudut kiblat di sisi mihrab di sebelah timur. Kepala itu masih lengkap kulit dan rambutnya sama sekali tidak berubah. Bahkan pada riwayat lain disebutkan pula bahwa kepala Nabi Yahya alaihissalam itu ditemukan di bawah tiang yang dikenal sebagai tiang Sakasika." Nabi Yahya alaihissalam dengan segala keistimewaannya digunakan untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan menentang pernikahan raja yang ingin menikah dengan wanita yang masih muhrim. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam harus terbunuh dan sadisnya lagi, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Sangat mengerikan tentunya. Konsekuensi menjadi seorang nabi adalah bertaruh dengan nyawanya. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah wafatnya Nabi Yahya. Nabi Yahya mengajarkan kepada manusia untuk menentang kebatilan dan menegakkan kebenaran, meskipun itu adalah pahit. Dan semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia bisa melakukan apapun yang dikehendaki, sekalipun adalah sesuatu yang terbilang mustahil. Dan itulah sedikit kisah tentang wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini, dan semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.